Ini ada berita panas nih guys di dunia per-HP-an yang menurut keyakinan gua, Google itu salah langkah. Joint statement from Google and Apple ya. Apple dan Google multi-year kolaborasi buat generasi baru Apple Foundation model ya. Yang artinya Apple akhirnya gunain model AI-nya Google yaitu Gemini buat AI di handphonenya. Tapi menurut gua ini kesalahan besar Google kasih akses ini ke Apple. So mari kita diskusiin dan gua mau tahu juga pendapat kalian gimana. Jadi let's go. Jadi memang beberapa waktu lalu udah banyak obrolan kalau Apple mau ngebayar hingga $1 billion ke Google cuma buat gunain AI-nya ke Apple. Udah belasan triliunan ini main kontraknya, yang sangat wajar sekali untuk sebuah fitur canggih, bukan cuma laptop doang. Dan emang jelas Apple itu udah jelas kalah jauh untuk persoalan AI-nya. Bahkan petinggi Apple sendiri udah mengakui kalau langkah yang mereka ambil ini lagi di posisi yang sangat berat. Apple udah ketinggalan generasi yang cukup jauh buat fitur AI-nya, mau dari GPT levelnya yaitu Siri-nya yang mereka sampai sekarang masih nggak ada improve-nya, bahkan udah kerjasama sama ChatGPT sekaligus. Bahkan sampai level generatifnya juga ya, udah jadi roastingan Android user yang nggak bisa hapus objek terus restore background secara rapi. Yang memang sih gue pun agak sedih banget ya, nggak agak sedih ya, sedih banget ya. Untuk sebuah raksasa besar teknologi, level Apple bener-bener belum bisa develop teknologi AI yang bener-bener bisa ditandingin sama komputernya sekarang. Gimana kalau kita perdalam lagi teknologi AI-nya sampai ke bagian back-end-nya nih? Dengan kondisi yang kayak gini, udah pasti Apple itu belum bisa pamer teknologinya yang udah jelas orang pengen tahu gitu. Kalau selevel Apple bisa apa nih dia ngelawan kompetitornya di levelnya yang sama yaitu si Google. Tapi memang ya, kalau kita ngomongin Google sesama raksasa teknologi yang memang kalau ngomongin HP-nya itu ya susah bener beresnya ya. Karena dari Google yang punya Android ya, turun lagi ke OEM-nya yaitu brandnya yang punya OS sendiri dan juga hardware yang sangat variatif pula yang membuat handphonenya itu ya punya karakteristik yang berbeda dan masalahnya pun juga berbeda juga. Gua nggak bilang Android itu jelek, tapi ada aja masalah dasar yang kadang susah diberesin, bahkan konsistensi produk pun tiap tahunnya kadang pun nggak sama. Cuma buat di bidang AI, Gemini ini udah jadi salah satu model yang kuat juga untuk digunakan para end user yang menurut gua udah jadi 4 pilihan yang top of mind lah buat gua sebagai usernya. ChatGPT, Perplexity, Claude sama juga ya Gemini. Mungkin Grok bisa masuk ya, tapi ya masuk karena banyak masalah aja kemarin. So ya, gerakan Apple yang ngebayar lisensi Google tiap tahunnya yang nggak murah buat kita lihat angkanya, akhirnya jadi pilihan terakhir nih buat diimplementasiin ke produknya mereka. Mungkin beberapa waktu ke depan Apple akan show off lagi teknologi AI-nya yang tiba-tiba upgrade dari masa kelamnya kemarin. Cuma masalahnya di sini guys, di sini tuh gue mau ajak diskusi aja sama lo semua ya. Menurut gue Google itu salah langkah, salah banget cuy. Ngapain gitu Gemini-nya dijual ke Apple, kompetitor besarnya. Biarin aja nggak sih si Apple usaha develop AI-nya sendiri dan Gemini tetap berada di level atas untuk market mobile device-nya. Soalnya gue lihat dari artikel ini ngejelasin dari headline-nya aja si Gemini ini nggak akan taking over AI secara keseluruhannya, nggak langsung Siri diubah jadi Gemini, nggak. Tetap Apple ini punya fitur AI-nya tapi gunain modelnya dari si Gemini. So Apple masih punya kendali buat ngembangin AI-nya sendiri. Yang menurut gue ini bisa diserangan balik buat Google ketika Apple bisa develop AI-nya dari si Gemini dan dia bisa mengcopy cara kerja modelnya si Gemini. So either Apple itu nanti bakal setara terus sama Google AI-nya ya, atau ya mereka bisa one step ahead manfaatin Gemini jadi lebih advance lagi. Lu tahu kan apa kelebihan Apple daripada produknya Google si Android-nya ini? Yaitu si ekosistemnya. Bisa jadi AI-nya ini manfaatin ekosistemnya lebih dahulu dan nantinya dijual dari nilai ekstra yang sampai sekarang Android itu nggak sempat matengin. Sedangkan ya yang didapat sama Google apa? Cuma biaya lisensi penggunaan model AI-nya aja. Itu juga kayak udah tutup lubang dari biaya Google yang nggak bayar Apple buat jadiin Safari-nya dipakai buat default Google Search-nya ya. Default search-nya di browsernya. Kayak rugi banget gitu sih Android-nya. Mau dikemanain itu hasil kerja tim AI-nya yang udah jauh lebih unggul dari Apple, yang mana nantinya di develop lebih sama si Apple-nya. Mungkin lu bisa pikir, ya kan kalau developnya udah jadi ya Google bisa gunain juga untuk produknya sendiri. Ya itu kalau Apple-nya baik hati. Ini mereka berbisnis nih. Masa yang satu bayar, yang satu kasih gratis, kayak nggak mungkin ya sih. Dan menurut gua harusnya Google sih bisa lebih agresif lagi gitu. Cari tahu apa yang bisa diperas dari
Apple. Cara mainin ekosistemnya kah, sistem operasinya kah yang bisa ditranslate ke Androidnya mereka. Jangan cuma ambil MagSafe doang dijadiin Pixel Snap aja gitu. Ring MagSafe yang udah jadi jualan iPhone dari lama dan ditambahin pula ke Samsung yang bakal make katanya. Ya mungkin aja ke Android Cina pun nantinya bakal ngikut juga. Maksudnya emang bagus sih ya, MagSafe itu kepake banget, tapi ya udah nggak eksklusif lagi. Dan dari segi bisnisnya gue liat ini kayak udah susah banget buat diperas lagi lah. Aksesoris udah pada jadi buat iPhone doang dan Android cuma numpang doang jadinya. Yang nggak dapet banyak lah untuk si Androidnya inilah. Plus satu lagi yang jadi ancaman Android nantinya. Lu bayangin Apple Fold rilis yang kabarnya tahun ini juga. Dipakein Apple AI yang udah pakai model Gemini. Bakalan kayak gimana? Ini sebenarnya langkah yang gila banget ya buat Android jual ini ke Apple loh. Terus Apple bisa jual subscription-nya lebih mahal dan lebih banyak ke usernya juga, karena kan udah jelas juga mereka udah banyak terikat sama iCloud-nya. So ya, gue sih lihat ini Android kayak udah pasrah aja gitu. Kalau menurut lu kayak gimana? Jangan bilang lah AI itu cuma gimmick-gimmickan aja ya. Lu itu harus paham juga guys. Yang kita omongin tadi itu baru seputar lingkup AI generatifnya aja, belum AI yang jalan di belakangnya. Ini kalau Apple bisa peras Gemini lebih gila lagi, udahlah tahun ini di 2006 itu adalah tahun AI-nya si Apple. Kemungkinan ya bakal dipegang sama Apple nih ya, digembor-gemborin nanti dari event pertamanya WWDC, terus produk launch-nya juga, dan udahlah habis ya Android ya. Ya kalau Android apa? Ya Google aja ya masih bingung gitu jual Pixelnya kayak gimana. Diturunin ke produk Samsung ya Samsungnya juga gitu, mau jualan Gemini AI, tapi di Galaxy-nya ini minim ketahan sama inovasi mereka yang gitu-gitu aja. Sedangkan iPhone mau dibilang minim inovasinya, tapi mereka udah bisa lah nawarin lifestyle gadget dengan ekosistem yang well made juga. Mau dibilang rasa di penjara, ini penjara kelas koruptor bre, enak banget ya. Malah sebenarnya enggak juga sih ya, udah disupport pula sama brand-brand handphone Android Cina biar tetap bisa kolaborasi. Jadi walaupun si Apple enggak secara resmi buka gerbangnya buat kerjasama, tapi ini nih masih banyak nih yang dukung buat gunain secara bersamaan. Pada nggak mau lepas lah sama si Apple ini. Ya bahaya sih menurut gua. Jadi ya kita mending diskusin aja lah semuanya di kolom komentar. Ini kesalahan banget buat si Android atau enggak menurut lo? Ya gue pengen tahu pendapat lo kayak gimana, dan mari kita lihat pergerakan dua raksasa teknologi ini di tahun ini sampai nantinya juga. Tapi yang terpenting ya kita sharing aja ya, siapa tahu ide-ide lo ataupun pendapat lo lebih menarik dibanding gua, ya silakan aja kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media kita ini dari Instagram, TikTok, Facebook, Discord yang semua link di deskripsi. Dan yang terakhir sampai jumpa videonya nanti selanjutnya. Bye bye.